Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surah Thaha ayat 124. Sadaqallahul azim. Ikhwafillah, jamaah sholat subuh, para pemirsa dimanapun anda berada, dan para santri, putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang semoga kita semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di subuh ini kita semuanya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat umur. Sehingga dengan adanya nikmat sehat maupun adanya nikmat umur tersebut, kita semuanya bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Para santri bisa belajar, para santri bisa membaca Al-Quran, para santri bisa menghafal Al-Quran, dan para jemaah sholat subuh bisa bekerja. Semuanya itu karena adanya nikmat sehat dan nikmat umur yang Allah telah berikan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan, ikhwafillah? Yaitu selalu mensyukuri nikmat tersebut, karena dengan mensyukuri semuanya akan menjadi berkah. Sehingga dengan keberkahan itulah yang bisa membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semuanya yang berkumpul di musholla di surau Pondok Pesantren Al-Ihsan ini senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya dunia wal akhirah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun anda berada, para kaum muslimin muslimat dan para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang juga Allah muliakan, karena di dalamnya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang tidak bisa diukur dengan logikanya manusia, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang kesekian kalinya ini, pada kajian subuh ini kita akan membahas ada dua hal yang bisa menjadikan manusia itu mulia di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan manusia tersebut lebih mulia daripada manusia-manusia yang lainnya, lebih baik daripada manusia-manusia yang lainnya apabila manusia tersebut bisa menjalankan dua hal tertentu. Yang pertama apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari antara kalian, kata Rasulullah, adalah
orang-orang yang selalu belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Subhanallah. Artinya apa? Kalian selama ini para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang selama ini belajar Al-Quran, dari awalnya masih belum bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang belajar menghafal Al-Quran, alhamdulillah bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya adalah suatu hal yang menjadikan diri orang tersebut baik, mulia di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, syukur-syukur bisa menghafal Al-Quran, jangan lupa kata Rasulullah apa? Dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Ajarkan adik-adik kalian untuk bisa baca Al-Quran. Terus bagaimana dengan orang-orang tua kita? Mungkin ada yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Para pemirsa, para jemaah sholat subuh, jangan pernah kita malu untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran di dalamnya tersebut terdapat berbagai kemuliaan, terdapat berbagai pahala, keberkahan, nasihat, bahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat biasanya terkadang di saat kita terputus dari internet, maka apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa gelisah, resah, bingung di saat terputus dari jaringan internet. Tapi di saat kita terputus dari bacaan-bacaan Al-Quran, satu hari saja, bahkan berhari-hari, sedikit pun terkadang kita tidak merasa resah, sedikit pun kita terkadang tidak merasa bingung. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai kemuliaan, terdapat berbagai pahala, terdapat berbagai keberkahan, bahkan terdapat berbagai nasihat serta peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, siapapun yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dipersempit dan ia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Bagaimana di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'udzubillahi min dzalik. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia akan dikumpulkannya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Artinya apa, anak-anak? Siapapun yang jauh dari Al-Quran, apalagi tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipersempit, dijauhkan dari keberkahan. Kan dia akan dilahirkan, dikumpulkannya nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Walaupun hari ini kedua mata kita ini bisa melihat dengan baik, bisa melihat dunia beserta isi-isinya, namun tidak bisa menjamin nanti di hari kiamat kedua mata kita ini kembali bisa melihat. Kenapa? Karena waktu di dunia, waktu kedua mata kita bisa melihat, kita tidak pernah menggunakannya untuk belajar Al-Quran, untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Rugi besar. Wafillah, para pemirsa dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, jika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah merupakan kitabullah, kalamullah. Dzalikal kitabu la ghaiba fih. Dalam kitab ini tidak ada suatu keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, belajarlah dengan Al-Quran. Baca dengan baik, amalkan setiap hari, bahkan bisa kita harus bisa menghafal Al-Quran.
Karena Al-Quran ini nantinya yang bisa memberikan syafaat, ikhwafillah, yang bisa memberikan pertolongan di hari yaumil qiyamah. Al-Quran ini akan menemani kita baik di alam kubur, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang paling setia yang pernah saya sampaikan apa? Siapa? Al-Quran. Jadi kalau hari ini kalian mengatakan, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan mengatakan, saya punya sahabat setia, siapa? Si A, si B, si C. Belum tentu. Karena sahabat yang si A, si B, si C itu hanya mungkin bisa menjadi sahabat di dunia, tapi belum tentu bisa menjadi sahabat di akhirat. Belum tentu dia akan memberikan syafaat. Tetapi kalau Al-Quran ini adalah merupakan satu-satunya sahabat yang nantinya akan memberikan syafaat di hari yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabiha. Apa kata Rasulullah? Bacalah Al-Quran, ikhwafillah. Bacalah Al-Quran para santri, karena Al-Quran ini akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Maka dari itu, agar kita nanti hidup kita tidak dipersempit oleh Allah, agar kita tidak dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa menghafal Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia di hadapan Rasulullah adalah orang-orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya kepada yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia menurut pandangan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Apa artinya? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Para santri selama di Pondok Pesantren Al-Ihsan banyak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan belajar menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana caranya agar bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya? Ajarkan adik-adik kalian, ajarkan sahabat-sahabat kalian. Syukur-syukur jika nanti kalian setelah lulus dari Pondok Pesantren Al-Ihsan ini atau libur di bulan Ramadan, kalian pulang ke rumahnya, pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, ajarkan keluarga kalian, ajarkan kedua orang tua kalian, ajarkan saudara-saudara kalian. Karena mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya adalah merupakan bagian daripada menjadikan diri manusia itu lebih baik daripada manusia yang lainnya. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah sekali-sekali kita mengabaikan Al-Quran. Jangan pernah sekali-sekali kita jauh daripada Al-Quran. Dan jangan pernah kita meninggalkan dari bacaan-bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang merupakan salah satu kitabullah yang nantinya akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jadi yang kedua tadi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bukan karena dia memiliki suatu gelar, jabatan, bukan karena kekayaannya, ya, bukan karena semata-mata ganteng. Kalau tidak baik agamanya percuma. Bukan karena kecantikannya, cantik kalau tidak baik agamanya juga percuma. Tapi kebaikan dan sebaik-baiknya manusia itu karena bisa memberikan manfaat pada yang lain. Jadi bagaimana caranya agar hidup kita ini bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya? Maka pergunakan sebaik-baiknya apa yang kalian miliki, kemampuan, keahlian yang kalian miliki. Oh, ternyata saya hanya bisa mampu baca Al-Quran. Ajarkan pada yang lainnya. Sesuatu yang bermanfaat itu berikan pada yang lainnya. Sehingga apa? Nanti orang lain bisa merasakan kemanfaatan tersebut. Jangan sampai kalian bisa baca Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran, namun tidak mau mengajarkannya kepada yang lainnya, rugi. Karena mengajarkan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita adalah merupakan bagian daripada menjadikan manusia itu terbaik di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwafillah, para jemaah sholat subuh para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, mari kita bersama-sama. Lagi kita ini kedua mata kita bisa melihat, lisan kita mampu bisa berbicara, kedua tangan kita mampu bisa berguna dengan berfungsi dengan baik. Pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai kalian mondok pesantren tetapi kalian nggak bisa baca Quran. Rugi besar. Jangan sampai kalian mondok pesantren setiap hari selalu megang Al-Quran, setiap hari selalu belajar Al-Quran tapi nggak bisa membaca Quran dengan baik. Rugi. Maka selagi kalian sekarang ini ada di pondok pesantren ini, jangan pernah kita jauh dari Al-Quran. Jangan pernah kita sekali-kali tinggalkan Al-Quran. Baca terus Al-Quran. Terus bagaimana jika saya sudah belajar, saya sudah membaca, tapi saya masih belum lancar? Terus. Jangan pernah kita merasa bosan. Jangan pernah kita merasa putus asa. Karena orang-orang yang berputus asa itu adalah bagian daripada orang-orang kafir. Terus belajar. Man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Terus belajar dan berdoa. Ya Allah, mudahkanlah saya belajar Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan saya menghafal Al-Quran. Libatkan Allah dalam segala hal. Pelajari terus. Pagi, siang, sore, malam. Jangan pernah kita bosan belajar Al-Quran. Maka para santri yang bacaan Al-Qurannya itu masih belum lancar, yang hafalannya masih sedikit, terus pelajari Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Dari sekarang persiapkan dengan semaksimal mungkin agar nantinya kita di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Bila perlu, para santri satu orang itu bisa menghafalkan 3 kali hatam, 4 kali hatam, ataupun 5 kali hatam. Karena orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, syukur-syukur orang yang bisa menghafal Al-Quran akan menjadikan mulia di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa siapapun yang jauh dari Al-Quran, siapapun yang tidak mau belajar Al-Quran, siapapun yang tidak mau membaca Al-Quran, maka ia artinya berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini terdapat berbagai kemuliaan, pahala, nasihat, bahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, siapapun yang berpaling dari Al-Quran, kelak hidupnya akan dipersempit oleh Allah dan ia akan dikumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu para santri, para ikhwafillah, para pemirsa, para jemaah sholat subuh, mari kita pelajari Al-Quran, kita pahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran itu tersebut. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pertolongan, syafaat dari Al-Quran ini, maka insya Allah hidup kita akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Allahumma rahamna bil Quran. Sebelum kita tutup kajian subuh pada pagi ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sehingga menjadikan diri kita semakin cinta kepada Al-Quran. Afwan, syukran, ba'da ilal liqa' ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.